lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin boleh kita memimpin doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Masih kita sudah membacakan doa. Anak ini sehat semuanya kan? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana perasaannya hari ini? Bahagia, alhamdulillah. Bahagia. Karena gimana perasaannya? Bahagia. Kalau Eva gimana Eva? Pagi ini bahagia, tapi nggak tahu nanti. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita hari ini dan seterusnya ya. Amin ya rabbal alamin. Dengan pertemuan pada hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Oke, itu ya videonya. Video ini kalau berkomunikasi di sosial media. Tuh, ada penyebab seseorang itu mengalami kesalahan dalam kita berkomunikasi di sosial media, seperti yang dikatakan di video tadi. Nah, pantauan dari kalian yang menurut kalian kira-kira penyebab seseorang berperilaku seperti itu apa sih? Silakan, Budi. Sebabnya juga bisa dari pergaulan, Bu. Dari pergaulan, kenapa pergaulan? Hubungan keluarga, Bu. Jadi dari keluarga itu kan misalnya sering bertengkar, itu dapat menyebabkan anaknya cenderung lebih begitu ya, Bu. Perilakunya tuh bisa aja sebabnya kurangnya bimbingan dari orang dewasa itu, Bu. Soalnya kan kita belajar ini juga butuh bimbingan tuh, Bu. Kita bisa cari apa saja, bahkan anak kecil saja, anak SD itu bisa menjadi konten dewasa kan. Itu jadi memang harus ada pengawasan dari orang dewasa gitu ya. Nah, apa lagi dengan yang lain? Ada yang mengungkapkan pendapat penyebab seseorang itu dia mengalami kesalahan dalam etika di sosial media, kan? Aku ini beda kayak merasa insecure. Jadi kalau misalnya saya jadi korban, pasti kayak merasa hilangnya kepercayaan diri, kayak malu bersosialisasi, yang akhirnya membuat saya menjadi introvert dan sebagainya. Bakal insecure gitu, Bu. Misalnya kita jelek-jelekin orang gitu kan, Bu. Jadi kita kayak merasa oh ya juga gini. Oke, kalau kalian? Kalau yang untuk pelakunya sama seperti Naifa dan Wanda, Bu. Tapi kalau untuk korbannya, mungkin dia bisa mengalami depresi jika bunuh diri karena Iya. Apalagi kalau bisa lihat orang liburan ke sana kemari gitu kan, kita yang mungkin tidak pandai mengelolanya, rasa ingin seperti itu, ada perasaan iri, bahkan mungkin ada orang yang bisa melakukan hal-hal yang tidak baik untuk bisa mewujudkan keinginannya untuk bisa sama seperti orang yang dia lihat, ya kan? Ada juga yang seperti itu gitu. Nah, itu dampak-dampak yang luar biasa sekali ya, yang bisa terjadi kalau etika berkomunikasi kita di sosial media itu tidak baik. Nah, kan tadi itu dampaknya. Nah, ibu ingin anak-anak ibu ini mengemukakan setelah kalian berdiskusi, setelah kita mengemukakan dampaknya itu, menurut kalian itu cara yang baik untuk beretika berkomunikasi di sosial media itu seperti apa sih? Oke, silakan boleh Rara terlebih dahulu. tidak etika sosial media itu kan, Bu, kita tuh kalau misalnya ngechat nih, misalnya ngechat kawan gitu, kita hilangkan hilangkan kata kasar gitu. Itu kan sering terjadi dalam sosial media, pastinya kata-kata kasar itu pasti keluar, apalagi di TikTok itu kan, Bu. Iya. Kalau misalnya itu intinya kayak ngomongnya tuh pertama kalau ngechat nanti mau salah kalau yang muslim, kalau yang muslim mungkin kalau Bu. Nah, jadi
jangan kalau misalnya aku tuh gak boleh berkata kasar langsung ke dia gitu. Pada masalah kayak ngomong sebaik-baik. Jadi kalau ini tuh harus bicara baik-baik lah Bu. Harus bicara baik-baik. Kalau menurut Cika, ini Ibu ada LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Ini LKPD ini soalnya itu mengenai apa yang sudah kita bahas minggu lalu dan apa yang sudah kita kemukakan minggu ini, gitu. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Anak-anak itu nanti boleh isi. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi ini. Nanti kita akan coba baca satu-satu, gitu. Ya, oke? Sekarang tanggal 2 November. Oke, sudah ya, semuanya sudah mengerjakan. Oke, di LKPD ini tadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana pengalaman kamu mengenai dampak komunikasi yang buruk di sosial media? Pemahaman mungkin. Pemahaman saya mengenai dampak beretika buruk dalam sosial media yaitu apabila berkomunikasi buruk melalui sosial media bisa saja ketikan atau postingan yang kita buat itu membuat orang lain merasa tersinggung, benci maupun hal negatif lainnya. Yang kedua, analisis faktor penyebab etika berkomunikasi yang buruk di sosial media. Yang pertama, faktor lingkungan. Seringnya berkomunikasi atau beretika buruk di lingkungan akhirnya kebiasaan beretika buruk itu terbawa ke sosial media. 3. Simpulan cara berkomunikasi yang baik di sosial media. Etika komunikasiku di sosial media. Yang pertama, menggunakan tutur kata yang sopan. Yang kedua, berusaha mengontrol diri dalam beretika di sosmed. Yang ketiga, mengetahui dampak Seleksi followers ya. Oke, itu pengalaman baru kalian ya. Setelah alhamdulillah ya, setelah mendapatkan pengalaman baru setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini gitu ya, setelah kita melakukan diskusi ini. Nah, tidak terasa ya, sudah 35 menit kita melaksanakan dan berdiskusi ini ya di format kedua ini. Waktunya juga akan habis gitu. Cuman sebelum Ibu tutup nih, Ibu ingin bertanya sama kalian, apa rencana tindak lanjut anak-anak Ibu semuanya untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin dalam beretika komunikasi di sosial media? Apa rencana anak-anak Ibu? Rencana yang akan dilakukan berikutnya nih, karena kemarin kan kita udah sharing tuh, ada yang jadi pelaku, ada yang jadi korban, ada yang ini gitu kan. Nah, apa rencana yang anak-anak Ibu lakukan untuk kedepannya, untuk menjaga etikanya bila berkomunikasi di sosial media? Silakan. Coba duluan, boleh Wanda? Wanda sih kayak lebih mengontrol diri dalam sosial media, kayak lebih tahu apa sih nanti akibatnya, kayak tadi juga. Oke, yang lain? Rencana yang akan dilakukan, rencana selanjutnya? Yang pertama pasti tidak mengulangi kesalahan 2 kali Bu. Yang kedua mungkin lebih selektif mencari teman atau cari teman cerita gitu Bu. Jadi saya tidak menyebar. Oke, tidak menyebar. Yang lain? Kalau dari kami itu untuk rencana yang bakal dilakukan, yang pertama tuh memperbanyak kegiatan biar nggak sibuk di sosmed aja gitu Bu. Kayak nggak kayak yang sekitar Eko kemarin tuh sampai berantem di komen satu jam. Itu tuh kegiatan yang sangat tidak bermanfaat di hidup Eko. Selama 16 tahun cuma itu ya nggak bermanfaat. Berantem di komen TikTok ya? Iya, jadi kayak lebih memperbanyak kegiatan yang positif, lebih memperbanyak relasi yang positif juga Bu. Sebenarnya sih Bu. Oke, kalau Rara? Saya sih Bu akan mengubah diri lagi Bu. Kalau ada yang saya dan cenderung baik, saya juga baik juga gitu Bu. Jadi kalau misalnya saya mau upload video status itu harus dipikir dulu gitu. Oke, yang lain yang menambahkan, silakan itu? Mengontrol diri sih. Nah, Mengontrol diri, kita harus lebih baik dari sebelumnya.
Oke, mengontrol diri. Ada di tambahan yang lain? Sudah cukup? Oke, itu ya. Rencana itu semuanya rencana tidak lanjutnya ke depan gitu ya. Yang kalian ambil dari hasil bimbingan kelompok kita ini. Oke, sudah berakhir ya waktu kita bimbingan kelompok. Jadi ibu ingin menanyakan kesan anak-anak ibu semua setelah kita melaksanakan bimbingan kelompok ini, bagaimana pesan dan kesan dari anak ibu semuanya gitu terhadap kegiatan kita ini. Boleh silakan saya bergantian siapa yang mau mengemukakan kesan dan kesannya terlebih dahulu. Kalau mengajikan sih seru Bu. Seru. Terus kayak ada pengalaman baru di dalam Pengalaman baru. Lebih percaya diri kenapa? Ya ngomong-ngomong kayak biasa gitu. Mengemukakan pendapatnya ya. Oke, yang lain boleh Nesa. Menurut Eva seru Bu. Kalau bisa setiap hari kayak gitu. Dari sini kita bisa sharing terus pendapat juga Bu, kayak kita terbuka gitu. Oke, yang lain? Ada sih Bu ya, seru menangkan juga, terus juga dapat pemahaman baru juga. Oke. Yang lain kita tambahan? Eko? Itu sih Bu, ya seru Bu, kesannya tuh seru, tuh enak aja gitu kita saling bertukar apa cerita, tuh nambah-nambah pengalaman, nambah-nambah wawasan soalnya kita bersosial media Bu. Oke. Itu ya, terima kasih banyak atas kesan dan kesan anak-anak ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya sudah mengikuti bimbingan kelompok ini ya. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan, apa yang kita rencanakan ini dapat berjalan dengan baik. Apa yang kita bahas dapat bermanfaat untuk ibu, untuk anak-anak ibu semuanya, dan kalian juga bisa nanti kayak rencana mengingatkan teman-teman yang lain gitu untuk bisa menjaga etikanya dalam berkomunikasi di sosial media gitu ya. Karena kalau kita kan juga di-sharing nih, kita juga udah tahu cara-caranya supaya dapat menjaga etika kita itu gitu. Jadi anak ibu nanti bisa sharing ke teman-temannya hasilnya saja, jangan di-sharing prosesnya ini. Itu cukup kayak cerita kepo pengabaran di komen TikTok, itu nggak usah dikasih tahu ke orang-orang gitu ya. Hasilnya saja yang kita dapat pada hari ini gitu ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Cika dipimpin doanya Cika. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaha iqbalu naharik wa idbaru laylik wa aswati du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nushrati syari'atik wa watikillahumma rabitataha wa adin waddaha wa ahliha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu washfa suduraha bifadil imani bik wa jamilin tawakkul alaik wa ahliya bima'rifatik wa amsa ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih semuanya sudah datang ke sini ya. Kapan-kapan kita akan buat bimbingan kelompok dengan topik yang berbeda lagi. Oke? Mohon maaf kalau ada kata-kata ibu yang salah selama kegiatan kita berlangsung. Ibu tutup dari wagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.